Hai semua, balik lagi nih sama Insinyur Gaul. Zaman sudah serba mudah dalam mengakses internet seperti sekarang ini. Kayaknya nggak mungkin di antara kalian kalau belum menonton film dewasa Jepang. Industri film ini sangat berkembang di Jepang. Bahkan produsen asal negara Jepang ini mampu memproduksi film dewasa dengan jumlah yang cukup banyak perharinya dan mampu meraup keuntungan sampai triliunan rupiah. Ya, bagaimana tidak, film dewasa yang diproduksi negeri Sakura ini memiliki konsumen di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun sangat diminati. Betul kan guys? Tapi kalian juga harus tahu, di balik film dewasa dengan jalan cerita yang menarik, tentu ada fakta miris yang belum banyak kita ketahui. Maka dari itu, kita mau kasih tahu ke kalian 7 fakta miris di balik layar adegan ranjang film dewasa Jepang menurut Insinyur Gaul. Tapi sebelum mulai videonya, kita mau ingetin lagi ke kalian, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya guys, agar kami semangat untuk update video baru serta memberikan hiburan kepada kita semua. Film dewasa yang memiliki alur cerita lebih diminati ketimbang yang menyajikan bagian hubungannya saja. Beberapa scene disusun oleh sang sutradara, mulai dari pertemuan, obrolan antara pemain, hingga berakhir di ranjang. Dengan disusunnya skenario, maka publik lebih menyukai film yang seperti ini. Kalian tak perlu heran jika industri film dewasa mulai berlomba-lomba menyajikan tema dan akting terbaik. Adegan ceritanya pun disetting sedemikian rupa, aktor dan aktris yang membintangi diharapkan bisa memerankan perannya sesuai skenario guys. Setiap foto ataupun film dewasa di Jepang diwajibkan untuk disensor. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi yang sangat berat hingga ancaman penutupan usaha. Hal ini merupakan ketegasan pemerintahan Jepang dalam mengeluarkan kebijakan tentang film dewasa tersebut. Namun tetap saja ada oknum yang bisa melewati jalur belakang, di mana mereka menjual film dewasa di Jepang tanpa disensor. Hal ini dijadikan bisnis oleh para yakuza bagi mereka yang menginginkannya. Untuk urusan harga tentu dibanderol lebih mahal dari film yang dijual di toko, dan proses transaksi yang lebih rumit daripada biasanya. Cerita-ceritanya memang bisa dibilang menarik, salah satunya adegan pemaksaan. Dalam proses pengambilan gambar yang mereka lakukan seolah-olah benar kalau sang korban menyukainya. Hal tersebut merupakan pembohongan besar, di mana aslinya mereka hanya akting saja, agar menjadi bumbu cerita yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian para penonton setianya guys. Film dewasa di Jepang rata-rata memiliki alur cerita yang panjang layaknya sinetron pada umumnya, sehingga membuat kita seolah-olah nonton film box office guys. Industri film dewasa memang legal di Jepang. Bahkan sekarang ini perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang film dewasa dan sejenisnya sedang gencar-gencarnya merekrut anggota baru. Artis muda yang berbakat akan dikontrak untuk menjalankan sebuah proyek video sesuai arahan mereka. Target pun telah ditetapkan. Para pemain diharapkan dapat memenuhi keinginan perusahaan yang terkait kontrak. Untuk dapat menjadi pegawai di sana, bahkan seseorang menjalani berbagai tes seperti akan melamar kerja pada umumnya. Syarat-syarat formal seperti ijazah, sertifikat pendukung, surat-surat, nilai-nilai, dan pengalaman pun akan ditanyakan. Legalnya industri film dewasa oleh pemerintah Jepang selalu menuai pro dan kontra dari dalam negeri, bahkan dari negara-negara lain juga. Banyak reaksi yang diterima oleh negara Sakura itu, mulai dari dukungan, kritikan, saran, hingga kecaman. Beberapa bahkan secara terang-terangan mengirim surat terbuka kepada PBB atas kebijakan negara Jepang tersebut. Meski Jepang telah melegalkan industri film dewasa dan dibuka banyak lowongan kerja sebagai pemerannya, serta tingkat persentase remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu tinggi, tidak menjadikan negara Jepang sebagai negara yang memiliki banyak kasus pemerkosaan. Berdasarkan informasi yang didapat, perbandingan kasus pemerkosaan yang dialami oleh orang Indonesia dan orang Jepang adalah 1:55.
Artinya, jika di Jepang ada 1 orang yang mendapatkan tindakan pelecehan seksual, maka di Indonesia akan ada 55 orang yang mengalami hal tersebut. Perkara ini pun tentu membuat siapapun merasa ironis. Di Jepang, pada umumnya wanita selalu menjadi pemeran utama dalam film dewasa. Dalam sebuah adegan difotokan seorang wanita yang bertahan dalam bercinta. Namun, fakta yang sebenarnya, hal tersebut adalah palsu. Faktanya, adegan tersebut juga di-shoot per frame yang kemudian digabungkan, sehingga seolah-olah pemeran utama terlihat kuat. Semua film dewasa di Jepang dibuat dengan menggunakan teknik yang sama pada film biasanya. Faktanya perempuan tidak berisik jika bermain, seperti halnya film Jepang. Namun seakan-akan terlihat aneh jika melihat film dewasa tanpa suara apapun dan untuk merangsang otak kita, maka para pemeran pun dibuat seolah-olah mengalami keinginan yang kuat untuk menarik, yang ternyata menjadi daya tarik sendiri dan merupakan ciri khas film-film asal negara Sakura ini. Rekayasa ini digunakan agar film tersebut menarik perhatian para penggemarnya, walaupun terkadang agak berlebihan dalam berteriak, namun ada saja yang menyukainya. By the way, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka video semacam ini, jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman kalian ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.